Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosita Cece dari Universitas Islam Negeri, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam semester 1 kelas B dengan NIM 2223260028. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan menurut Mubtada Mutahari. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit siapa itu Mubtada Mutahari. Mubtada Mutahari adalah seorang sarjana filsuf, dosen Syiah Iran. Beliau bernamakan Morteza Mutahari. Beliau lahir 31 Januari 1919, Firman, Iran. Dibunuh 1 Mei 1979, Teheran, Iran. Menurut Mubtada Mutahari, pendidikan adalah proses yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, setiap manusia dapat belajar seluruh hal yang belum mereka ketahui. Bahkan dengan pendidikan, seorang manusia dapat menguasai dunia dan tidak terkait lagi oleh batas-batas yang membatasi dirinya. Pendidikan melahirkan seorang yang berilmu, yang dapat menjadi khalifah Allah di bumi ini. Di satu sisi, Mubtada adalah seorang tokoh intelektual Iran yang terkenal sangat produktif dalam menelurkan pemikiran-pemikiran baru mengenai ajaran Islam. Lewat karya-karyanya, bisa dikatakan bahwa beliau adalah kampiun bagi kebangkitan tradisi intelektual dan rasional di dunia muslim. Namun, di sisi lain, kita belum mendapatkan sebuah karya khusus dari beliau mengenai pendidikan. Ide-ide Mutahari mengenai pendidikan masih belum dikumpulkan. Ia masih tersebar secara terpisah-pisah dalam karyanya. Beliau yang sangat banyak, sehingga untuk mengetahui konsep pendidikan menurut Mubtada Mutahari dirasakan cukup sulit. Bukan saja tidak ada kitab atau buku spesifik yang menguraikan tentang masalah tersebut, tetapi bahkan memang sebuah pikirannya yang sangat brilian dan sangat luas ilmunya, menyulitkan untuk menyentuh secara menyeluruh. Tetapi melalui beberapa karyanya dapat dipahami bahwa sesungguhnya Mutahari adalah seorang alim yang memiliki konsep pendidikan yang khas. Mutahari menunjukkan bahwa diri manusia itu ada sifat kehewanan dan kemanusiaannya. Karakteristik dan khas dari kemanusiaannya ialah iman dan ilmu sains. Manusia mempunyai kecenderungan untuk menuju ke arah kebenaran-kebenaran di wujud-wujud suci. Manusia tidak bisa hidup tanpa mensucikan dan memajukan sesuatu. Tetapi manusia juga memiliki kecenderungan untuk memahami alam semesta, untuk menjelajah tempat-tempat yang berada di luar lingkungannya, seperti planet-planet lain dan juga tentang masa lampau dan masa depan. Oleh karenanya, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan yang paling penting dan mendasar antar manusia dan makhluk-makhluk lainnya terletak pada iman dan ilmu sains yang merupakan kriteria kemanusiaannya. Karena iman dan ilmu adalah karakteristik kemanusiaan, maka pemisahan keduanya akan menunjukkan martabat manusia. Iman tanpa ilmu akan mengakibatkan fanatisme dan kemunduran, takhayul dan kebodohan. Ilmu tanpa iman akan digunakan untuk kemanusiaan, kerasukan, kepongahan, ekspansionisme, ambisi, pemindasan, perbudayaan, penipuan, dan kecurangan. Mutahari menegaskan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang memadukan iman dan ilmu sains. Keterkaitan antar iman dan ilmu dan pertalian keduanya
disahkan melalui mewarnai pemikiran dan dasar konsep pendidikan Mutahari. Lazimnya, para ulama yang lain, Mutahari menegaskan bahwa kewajiban menurut ilmu tidak bisa tergantikan. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Sebagaimana ayat Al-Quran di atas, banyak sekali hadis-hadis yang mewajibkan menuntut ilmu. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kewajiban menuntut ilmu tidak mengetahui pengkhususan, hanya untuk wanita atau laki-laki saja. Sebagaimana hijab dan sholat Jumat hanya untuk kaum mukminin. Menuntut ilmu juga tidak memiliki batasan waktu atau masa tertentu. Sebagaimana hadis Muhammad SAW, bukanlah ilmu carilah ilmu dari buayanan sampai ke liang kubur. Bukhari dan Muslim. Pada setiap zaman manusia haruslah menggunakan kesempatan yang ada untuk mencari ilmu. Keluasan kewajiban menuntut ilmu juga digambarkan dalam hadis, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Artinya bahwa mencari ilmu tidak memiliki batasan tempat tertentu, sebagaimana juga tidak memiliki waktu tertentu sebagai ibadah haji hanya di Mekah. Masih dalam konsep kewajiban mencari ilmu, Mutahari menukil salah satu hadis Rasulullah SAW. Seandainya engkau mengetahui apa yang terkandung di dalam mencari ilmu, maka niscaya mencarinya meskipun sampai harus mengalirkan darah dan menyelami lautan. Dalam mengambil ilmu sebagai hikmah, Mutahari juga tidak membatasi pada satu golongan tertentu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hikmah adalah barang orang mukmin yang hilang, yang akan diambil di mana saja mereka menentukannya. Dalam Nahjul Balaghah, Iman Ali juga menyatakan, hikmah adalah barang orang mukmin yang hilang. Maka ambillah hikmah itu meskipun dari orang munafik. Jika Islam memerintahkan menurut ilmu dengan tiada batasan golongan tertentu, waktu, tempat, dan pengajarannya, lalu mengapa Islam begitu mundur dan selalu berteman dengan kebodohan? Hal ini yang sangat menyedihkan karena sesungguhnya pemerintah-pemerintah yang mulia ini telah ditinggalkan begitu saja oleh pengikut Islam sendiri. Lebih jauh, tesis ini akan meneliti lebih dalam lagi mengenai buah pemikiran Murtada Mutahari mengenai pendidikan Islam. Hal ini, sebagaimana apa yang ada dalam pikiran penulis, adalah sangat penting diketahui oleh khususnya para pelajar atau mahasiswa dalam bidang pendidikan Islam. Dan lebih dikarenakan seperti apa yang diutarakan di muka, bahwa pemikiran Mutahari mengenai pendidikan masih belum dikumpulkan secara khusus dalam satu konteks yang menyeluruh. Tentunya penulis berharap tesis ini merupakan sebuah usaha untuk secara serius mengumpulkan ide-ide Mutahari mengenai pendidikan yang diharapkan juga dapat berguna bagi perkumpulan dunia pendidikan Islam Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pendidikan dari Murtada Mutahari.